Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Al-Allama Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan yang berikut, yakni berkata Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah, al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. Man huwa al-muslim wal mu'min wal muhajir wal mujahid. Siapa yang dimaksud dengan muslim, mukmin, muhajir dan mujahid? Yani apa sih hakikat muslim itu? Apa pula hakikatnya mukmin? Demikian muhajir, orang yang berhijrah, dan al-mujahid, orang yang berjihad. Yakni nama-nama ini adalah nama-nama yang bagus. Nama-nama yang mempunyai keistimewaan di dalam syariat yang mulia ini. Tetapi apa hakikat di balik nama-nama ini? Sehingga kapan seseorang dapat dikatakan muslim yang baik menurut pandangan syariat? Kapan dia dapat dikatakan sebagai mukmin yang baik? Begitu pula sebagai seorang muhajir yang berhijrah. Demikian pula seorang mujahid. Nah, agar nama-nama ini tersandang pada seseorang sesuai dengan hakikat orang tersebut. Nah, dan kemudian tidak salah dilaqabkan atau digunakan sehingga terminologinya menjadi kacau balau. Nah, baik. Kemudian berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Amr yang Allah telah meridhai beliau dan bapaknya. Abdullah bin Amr adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Abdullah bin Amr ini bernama Amr bin As.
juga adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dan bapaknya kedua-duanya adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ada satu peristiwa yang berkaitan dengan sahabat Amr bin As ini. Yakni berkaitan dengan bapaknya Abdullah bin Amr. Sahabat yang mulia. Sahabat yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah para sahabat yang lainnya. Beliau berdasarkan riwayat Muslim, pada satu peperangan yang dikenal di dalam tarikh Islam namanya Dhatus Salasil, perang berantai. Ini beliau dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima. Ketika itu di dalam pasukan terdapat sahabat yang mulia juga, yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, maka sekembalinya perang ini namanya Dhatus Salasil, perang berantai. Disebabkan karena waktu itu peperangan yang jauh dari kota Madinah dan pasukan itu dikirim susul menyusul seperti rantai untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Nah, ala kulli hal, kembali dari peperangan tersebut atau seusai perang tersebut, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika itu mereka bermalam dan melewati suatu malam yang sangat dingin. Nah, ketika malam yang sangat dingin itu, sahabat Amr bin As ini mengalami mimpi basah. Mimpi basah. Maka di waktu subuh, seorang panglima perang, dia juga adalah imam di dalam sholat. Iya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan, siapa yang dijadikan sebagai panglima, maka dialah yang mengurus urusan pasukan ketika itu, sampai termasuk menjadi imam di dalam sholat. Maka sahabat yang mulia ini dengan kondisi yang dingin demikian adanya, dia harus jadi imam subuh dan dia takut kalau mandi. Apa yang terjadi? Dia berguling-guling di tanah sebagaimana guling-gulingnya hewan. Ya ini kalau tayamum itu kan ganti wudhu misalnya, pikir kalau tayamum ya cuman telapak tangan dan wajah. Ya. Bagaimana kalau junub? Wah, gulung-gulung aja di tanah gitu. Ya. Nah. Lalu dia sholat bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika itu. Ada yang ingkari, ada yang tidak. Tapi tidak ada pilihan, harus taat kepada panglima. Ya. Maka sholat semuanya di belakang sahabat Amr bin As ini. Sekembali dari peperangan tersebut ke kota Madinah, hal ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada sahabat yang menyimpan kejanggalan dalam hati mereka, ngadu kepada Rasulullah. Ini panglima kami ini sholat dengan kami dalam keadaan janabah ya Rasulullah. Gimana ini? Ya. Maka dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanya, apa engkau demikian dan demikian? Dijelaskan oleh Amr bin As bahwa ya Rasulullah, pagi itu cuaca sangat dingin sekali sementara aku dalam keadaan janabah. Kalau aku mandi itu takut aku bisa binasa.
Sementara aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri-diri kalian sendiri karena Allah itu sangat sayang terhadap kalian. Kalau mandi bisa mati, bunuh diri. Ya, bisa sakit dan lain-lain. Akhirnya tatamarraqtu, aku berguling-guling di tanah sebagaimana berguling-gulingnya hewan. Mendengarkan penjelasannya Amr bin As ini, Rasulullah senyum. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takfika an taqula biyadika hakata. Cukup bagi engkau untuk lakukan dengan tanganmu seperti ini. Lalu Rasulullah mengajarkan dia tayamum, tata cara tayamum. Nah, maka ikhwan, azani Allah wa iyyakum, inilah sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya. Kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah. Dan juga ini merupakan terdapat satu faedah penting dan bantahan kepada orang-orang yang menyimpan kedengkian dan tidak paham terhadap manhajnya ahlu sunnati wal jamaah as-salafiyun, yang mereka selalu mengatakan bahwa sedikit-sedikit bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, maka Bilal bin Rabah pun berbuat bid'ah. Bilal yaitu melakukan sholat sunnah setiap kali wudu, dan kedengaran bunyi terompah kakinya itu di surga. Ya. Bawa lagi riwayat-riwayat lain. Maka ana katakan, kalau mereka masih kurang riwayat, ana tambah riwayat ini untuk mereka supaya jadi banyak dalilnya. Ya. Karena mereka berkisar paling-paling sebutkan tentang riwayat Bilal bin Rabah. Nah, kita tambah supaya dia tambah punya dalil. Tapi kita katakan bahwa di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, itu para sahabat adalah orang-orang yang ahlul mujtahid. Orang-orang yang berhak untuk berijtihad. Dan mereka boleh berijtihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa turunnya wahyu, kalau ijtihad mereka benar maka akan dilegalkan dalam syariat. Namun kalau ijtihad mereka salah maka akan dikoreksi oleh syariat. Ya. Maka ijtihadnya Bilal bin Rabah benar, gak dikoreksi oleh syariat. Ijtihadnya Amr bin As keliru, dibenarkan oleh syariat. Ya. Paham? Jadi ini memang orang kalau sudah senang, itu antum bawa dalil walaupun seterang cahaya matahari di siang bolong, pokoknya tetap Wahabi saja. Ya. Nah, apalagi kalau sudah kayak gitu, Wahabi itu dapat gaji 20 juta. Walhamdulillah, ana makmur ana kalau dapat gaji 20 juta. Senang ana. Tapi ya mudah-mudahan itu jadi doa. Ya. Nah, kalau dai Wahabi setiap bulan dapat gaji 20 juta. Markis kita ini sudah keramik semua. Belum kayak gini. Tunggu ada ikhwan yang ngasih donasi. Ya. Nah. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah ini. Dalil dan faedah yang kita keluarkan sebagai bantahan atas mereka, di samping bantahan-bantahan lainnya yang sangat banyak, yang ini bukan tempat untuk kita membantah mereka. Nah, maka sahabat yang mulia ini dengan kehebatannya yang demikian, kemuliaannya yang demikian, ketakwaannya melahirkan putra yang luar biasa pula, yaitu Abdullah bin Amr. Ya. Maka di dalam hadis ini Abdullah bin Amr ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim
yang sesungguhnya itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang atau muslim yang kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muslim atau hakikat muslim yang sesungguhnya itu adalah muslim yang orang muslim lain selamat dari gangguan tangan dan gangguan lisannya. Keberadaannya tidak meresahkan orang lain. Keberadaannya tidak mengganggu orang lain. Baik secara lisan maupun secara yad, tangan. Ya. Bahkan keberadaannya itu dirindui oleh yang lain. Ketidakberadaannya itu dikangeni. Karena begitu dia ada, dia tidak pernah menimbulkan rasa yang membuat orang itu nggak suka kalau dia nggak ada. Ya, nggak suka kalau dia ada. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan gambaran, definisi, penafsiran secara singkat, padat makna bahwa inilah hakikatnya seorang Muslim. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah. Hakikatnya orang yang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hakikatnya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Inilah hakikatnya hijrah. Jadi hijrah itu bukan sekedar ganti casing. Ya. Bukan sekedar tadinya pakai pentalon, dirubah jadi sirwal. Tadinya pakai kemeja, dirubah jadi jubah. Bukan kemudian tadinya lagi cantik, berubah pakai jenggot sedikit. Nah itu bukan itu. Semata-mata hijrah. Atau tadinya masih pakai rok mini, ganti dengan jilbab besar, burqah lengkap dengan cadarnya. Ya, bukan itu. Karena kalau perubahan casing saja, maka banyak manusia yang casingnya luar biasa sangat hanif, tetapi pada hakikatnya dia menyimpan banyak keburukan dan bahkan bukan Islam. Bukan seorang Muslim. Kalau antum di negeri Yaman, ikhwan, kita tidak usah berbicara tentang Mamlakatus Saudiyah, negara Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi. Kita bicara tentang negara Yaman. Jumhuriyah. Yaman itu republik. Sistem kenegaraannya republik. Dia tidak ada aturan tentang cadar dan lain-lain, tidak ada. Kalau Mamlakatus Saudiyah ada, ya. Bahkan ada peraturan-peraturan yang melarang wanita demikian dan demikian, mengharuskan wanita demikian dan demikian. Itu ada khusus peraturan-peraturan berkaitan dengan muslimah. Tapi Yaman bebas. Tapi subhanallah, antum tidak akan pernah mendapati di negeri Yaman wanita yang keluar rumah tanpa menggunakan jilbab besar. Jangankan tanpa menggunakan jilbab besar. Di antara 1000 orang mungkin antum akan melihat 1 atau 2 orang saja yang tidak menggunakan cadar. Dan itu bukan penduduk asli Yaman. Hatta orang-orang non-muslim yang datang ke negeri Yaman hari ini, orang-orang India datang masih pakai pakaian-pakaian India, ya. Besok pasti dia sudah berubah. Pakai busana muslimah lengkap dengan cadar. Kenapa?
Karena semua manusia terdolong oleh rasa malunya, dia berpakaian seperti itu. Antum naik mobil, bis, antum tidak akan pernah mendapati seorang wanita duduk berdampingan dengan seorang pria. Tidak ada. Bahkan kalau di negeri Yaman, antum duduk tunggu bis atau angkot, begitu lewat di dalam sudah ada wanita, lelakinya nggak naik. Ya aja. Nunggu sampai berapa banyak yang lewat, yang ada lelaki, naik lagi. Kalau ada yang lelaki dalam, ya wanitanya nggak naik. Sudah lewat. Kecuali nenek-nenek yang sudah apa? Rentah. Ya. Nah, subhanallah. Budaya. Apa? Budaya. Dan kalau misalnya bis besar, antum dapati, ada yang pasangan suami istri naik. Itu pasti secara otomatis sudah bagi. Yang sebelah sini, itu untuk yang keluarga langsung. Duduk sama suaminya, sama istrinya. Sebelah sini pasti laki-laki sendiri. Dan kalau dia berhenti, minta supir untuk berhenti di jalan, tidak pernah antum mendengar suara seorang wanita pun. Dia ketuk itu jendela pakai cincinnya atau pakai uang koin itu. Tok, 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 tok. Sudah tahu berhenti. Antum datang di Indonesia ajaib bin aneh, lihat suara-suara wanita, subhanallah, seperti suara-suara burung. Ya. Nah, ini negeri yang berkah, negeri ya Yaman. Ini subhanallah, ikhwana fid din azani Allahu alaikum, hatta orang Yahudi bercadar. Yahudi apa? Bercadar. Tapi pakai tanda. Diikat pita. Tanda bahwa ini bukan muslimah. Ya. Nah ini anak ingin katakan bahwa hanya kalau casing, maka ini bukan suatu perkara yang dituntut semata-mata. Hakikatnya orang yang berhijrah itu bukan hijrah dari penampilan zahir semata-mata. Tetapi hakikatnya orang yang berhijrah itu kata Rasulullah, man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, kata Syekh rahimana wa rahimahullah muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa zada Tirmidzi wan Nasa'i. Kata Syekh dan Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i rahimana wa rahimahumullah menambahkan dalam riwayat mereka, wal mu'min man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Dan hakikatnya seorang mukmin, kata Rasulullah, adalah man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Orang yang manusia merasa aman terhadap darah dan harta mereka darinya. Orang yang apa? Manusia merasa aman tentang darah dan harta mereka darinya. Jadi dia tidak mengganggu harta mereka, dia pun tidak mengganggu darah mereka, kehormatan mereka. Sehingga manusia berdampingan dengannya, mereka merasa aman. Mereka merasa apa? Aman. Tidak takut terhadap hartanya, tidak takut terhadap keselamatannya. Ya. Nah. Wa zadal Baihaqi. Kata Syekh dan Al-Imam Al-Baihaqi menambahkan dalam riwayat beliau, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dan hakikatnya seorang mujahid itu adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Adalah orang yang memaksa dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Inilah mujahid yang sesungguhnya. Ya.
Mujahid itu apa? Hakikatnya seorang mujahid adalah orang yang memaksakan dirinya untuk taat kepada Allah atau dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi mujahid itu bukan identik dengan perang-perangan, ya, yang sukanya ribut-ribut, ya, dikit-dikit mau perang aja, kafir perang, gitu aja yang maunya dia, bukan, ya, sebagaimana siapa Imam Samudra dan teman-temannya, Nurdin M. Top, ya, dan seterusnya. Bukan. Kata Rasulullah, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang memaksakan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Berjuang, bersungguh-sungguh mendidik dirinya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari riwayat-riwayat ini, ikhwana fiddin hasani Allah wa iyyakum, kita dapati Rasulullah menyebutkan hakikatnya nama-nama, sifat-sifat orang-orang yang mulia, yaitu muslim, mukmin, muhajir, dan mujahid. Ya. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah memberikan penjelasan, kata beliau, "Dzakara fi hadzal hadithi kamal hadhihi al-asma'il jalilah allati rattaballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adatad dunya wal akhirah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini kesempurnaan nama-nama yang mulia ini. Nama-nama yang mulia, kesempurnaan nama-nama yang mulia ini. Yaitu apa? Muslim, mukmin, muhajir, mujahid. Ya. Ada berapa itu? 4 ya. 4 nama-nama yang mulia. Rasulullah menyebutkan kesempurnaan nama-nama ini. Allati rattaballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adatad dunya wal akhirah. Yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan hasilnya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Yani orang yang sempurna menjadi seorang mukmin yang sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, menjadi seorang mukmin yang sebagaimana Rasulullah jelaskan, atau mujahid atau yani muhajir, maka kalau dia melaksanakan konsekuensinya dengan baik, maka hasilnya adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentu manusia, ya ikhwan, siapapun dia, orang yang tidak beragama sekalipun, dia menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Pasti. Tidak ada orang yang menginginkan ketidakbahagiaan. Hanya saja sayangnya, kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia itu berbeda-beda konsepnya. Ya. Ada yang menginginkan kebahagiaan, tapi menurut dia konsep kebahagiaan itu kalau punya istri 4. Ya. Padahal dia belum tahu kalau istrinya 2, dia akhirnya tidur-tidur di masjid. Ditanya kenapa lagi itikaf, Ustaz? Ya. Nah, kan baru 2. Belum tahu dia. Ya. Nah. Atau ada yang menganggap bahwa kalau bahagia itu punya mobil yang mewah, bagus. Ya. Atau barangkali kebahagiaan menurut dia itu kalau jadi pejabat. Ya. Ya, konsep kebahagiaan bagi mereka berbeda-beda. Meskipun semuanya menginginkan kebahagiaan.
Tapi kebahagiaan yang dia inginkan dan dia bekerja keras, dia fokuskan dirinya untuknya itu sesuai dengan definisi yang ada pada dirinya. Kalau orang menganggap kebahagiaan itu kesuksesan, materi, maka dia akan fokuskan untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Ya, supaya dia mendapatkan kebahagiaan dalam konsep dia. Begitu pula kalau seandainya orang yang menginginkan dia punya rumah yang tingkat yang tinggi dan seterusnya, dia akan fokus ke sana. Karena itulah konsep kebahagiaan bagi dia. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya memberikan kepada kita konsep kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan bukan hanya kebahagiaan dalam kehidupan dunia, tetapi kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Itu apa? Jadilah seorang mukmin yang sejati. Jadilah seorang muslim yang sejati. Jadilah seorang mujahid yang sejati. Jadilah seorang muhajir yang sejati. Niscaya lengkap dan sempurnalah kebahagiaanmu di dunia dan akhirat. Ya. Nah. Apa kata Syekh? Wahia al-islamu wal imanu wal hijratu wal jihad. Ya. Yaitu Islam, iman, hijrah dan jihad. Ya. Nah, tegakkanlah dengan sesungguh-sungguhnya. Niscaya engkau akan mendapatkan hasilnya yang membahagiakan engkau, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Naam. Wa dzakara hududaha bikalamin jami'in syamil, dan Rasulullah menyebutkan batasan-batasannya dengan kalimat yang menyeluruh dan mencakup. Kalimat singkat tapi menyeluruh. Rasulullah sebutkan batasannya. Muslim, apa batasan muslimnya? Mukmin, apa batasan mukminnya? Apa mujahid, apa batasan mujahidnya yang sebenarnya? Muhajir, orang yang berhijrah, apa batasan muhajir yang sesungguhnya? Ya, Rasulullah sebutkan di dalam hadis-hadis yang mulia. Lalu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah memberikan penjelasan singkat, merincikan masing-masing daripada 4 nama yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Kata beliau, wa annal muslim, adapun muslim yang sesungguhnya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wadhalika annal Islam al-hakiki. Muslim itu adalah seorang muslim, itu adalah orang yang kaum muslimin selamat, orang Islam, orang muslim yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itulah Islam yang sesungguhnya. Islam yang apa? Sesungguhnya. Wa huwa al-istislamu lillahi wa takmilu ubudiyatihi wal qiyamu bi huquqihi wa huquqil muslimin. Yaitu pasrah kepada Allah, menyempurnakan peribadatan kepada Allah, pengabdiannya kepada Allah, serta melaksanakan hak-haknya, hak-hak Allah, dan menunaikan hak-hak kaum muslimin. Ya. Seorang muslim yang sesungguhnya itu adalah seorang muslim yang tangan dan lisannya tidak mengganggu orang lain. Lalu dilengkapi dengan kepasrahannya kepada Allah, penyempurnaan ubudiyah, penghambaannya kepada Allah, menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin. Ya. Hak-hak kaum muslimin itu apa? Rasulullah berikan batasan tadi di sini, yaitu tidak memberikan gangguan kepada mereka secara lisan maupun secara tangan. Ya, nah, secara perbuatan. Kemudian kata Syekh, wala yatimul islamu hatta yuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Wala yatahaqqaqu dalika illa bisalamatihim min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Fa inna hadha aslu hadzal fardhi alladhi alayhi lil muslimina. Faman lam yaslam al muslimuna min lisanihi aw yadihi
kaifa yakunu qa'iman bi fardil ladzi alaihi li ikhwanihil muslimin. Kata beliau, tidak sempurna keislaman seseorang. Tidak sempurna keislaman seseorang, kata Syekh rahimana wa rahimahullah, sampai dia mencintai kepada kaum muslimin apa yang dia cinta kepada dirinya. Wala yatahaqqaqu dzalika illa bisalamatihim min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Dan hal ini tidak terlaksana kecuali dengan selamatnya mereka dari keburukan lisan dan tangannya. Ya. Yani dia tidak bisa mencintai kebaikan pada dirinya itu, dia cintai kebaikan pada saudaranya, sebagaimana dia cintai kebaikan pada dirinya, itu tidak bisa terlaksana sampai memang mereka, saudaranya itu selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Ya. Nah, sampai mereka selamat. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah, yaitu mereka selamat dari ucapan, selamat dari sisi ucapan, selamat dari sisi perbuatan. Dan itu merupakan tanda ala kamalil Islam, ala kamali islamihi, tanda tentang kesempurnaan keislamannya. Jadi kalau di dalam hadis ini, menurut penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah ini, bahwa tanda, salah satu tanda kesempurnaan keislaman seseorang, yaitu dengan apa? Orang muslim lain selamat dari gangguan ucapannya, gangguan lisannya, atau gangguan perbuatannya. Ya, subhanallah. Maka kemudian kaum muslimin, masing-masing dari kita bermuhasabah. Inilah yang dimaksudkan dengan penyucian jiwa. Ya. Pembersihan jiwa, sehingga jiwa Anda bersih, lisan Anda tidak mengganggu orang lain, perbuatan Anda tidak mengganggu orang lain. Naam. Wa fassaral mu'min, dan Rasulullah menjelaskan tentang mukmin. Rasulullah memberikan penjelasan tentang mukmin, yaitu mukmin yang sebenarnya. Yaitu bi annahu alladhi ya'manuhu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Fa innal imana idza dara fil qalbi wa imtala'a bih aujaba li sahibihi al-qiyama bi huquqil iman allati min ahammiha riayatul amanat wa sidqu fil muamalat wal wara'u an dzulmin nasi fi dima'ihim wa amwalihim. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana rahimahullah, mukmin yang sejati itu berdasarkan penafsiran penjelasan Rasulullah dalam hadis ini, yaitu orang yang manusia merasa aman terhadap harta mereka dan diri mereka darinya. Ya, kalau kita tidak merasa aman itu, salah satu indikasi kita tidak merasa aman itu kalau kita taruh barang kita nggak bisa di luar. Ya, itu tidak aman harta kita. Indikasinya tidak aman. Ya kan? Maka kalau orang sampai bisa merasa aman, itu berarti ya dia bisa bebas letakkan di luar sini. Dari itu kalau antum suatu saat Allah berikan rizki antum ke Mamlakatus Saudiyah, antum ke Makkah atau Madinah, memang benar-benar ada rasa aman terhadap harta. Ya, antum lihat toko-toko, ya, jualan-jualan itu kalau waktu sholat, tak perlu ditutup susah-susah, biarin, cukup taruh aja tanda palang biar nggak boleh ada pembeli masuk. Ini orangnya lagi nggak ada, itu aja sudah. Ya. Tapi kalau di sini kayak gitu, antum balik bisa tinggal tempatnya saja, isinya sudah tidak ada. Ya. Atau begitu antum mau keluar, antum lupa nutup saja, antum was-was sudah, walaupun sudah agak jauh balik deh daripada nanti hilang, gitu kan? Nah, ini tidak aman harta antum, tidak ada jaminan keamanan, tidak rasa aman.
Antum di Mamlakatus Saudiyah ada keamanan, ada rasa keamanan harta antum. Ya, apalagi sampai jiwa antum. Ya, jangankan jiwa manusia. Di tanah haram itu larangan menyakiti hewan. Ya. Jadi antum lihat bagaimana pemerintah Mamlakatus Saudiyah melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada burung terjebak di tower Masjidil Haram. Burung terjebak, jadi dia sudah panik. Di tengah jalan itu tiba-tiba kita dengar ada mobil, semacam mobil pemadam. Wow, 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 wow. Kalau di Indonesia itu pasti ada kebakaran. Ya. Oh, sudah panik orang-orang di hotel, ada apa kebakaran? Ternyata ini mobil lari sibuk bawa tangga dengan petugas-petugasnya lengkap untuk naik pelan-pelan. Kasih selamatkan burung itu. Subhanallah. Burung. Kalau di sini kita burungnya nembak bisa enggak ya? Nembak aja. Ya. Nah, ini apa ikhwana fiddin azani Allah. Terlepas dari itu semua, persoalannya di sini adalah adanya jaminan atau merasa aman terhadap harta dan jiwa. Inilah hakikatnya seorang mukmin. Kata Asy-Syaikh, fa innal imana idza da'ra fil qalbi wa imtala'a bih. Karena sesungguhnya apabila iman itu telah bersemi di hati dan memenuhinya, aujaba li sahibihil qiyama bi huquqil iman. Maka wajiblah bagi pelakunya untuk menegakkan hak-hak iman itu sendiri. Kalau iman itu telah bersemi di hati dan memenuhi hati seseorang, maka orang itu pasti terdorong untuk menunaikan hak-hak iman itu sendiri. Ya. Apa hak-hak iman? Banyak. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah, di antara allati min ahammiha, yang paling penting dari itu, yang paling penting dari hak-hak iman yang begitu banyak adalah beberapa perkara. Yang pertama, riayatul amanah, memelihara amanah, menjaga amanah. Kalau antum menjadi ahli amanah, kira-kira orang nitip barang di tempat antum tuh dia rasa aman gak hartanya? Aman, ya kan? Itu berarti antum telah memenuhi hak iman itu sendiri. Salah satunya itu hak iman, yakni memelihara amanah. Tapi kalau kita nitip barang kita di situ kita pikiran, sudah hilang apa belum? Atau jangan-jangan rusak. Berarti ini tidak ada apa? Tidak ada pemeliharaan terhadap amanah, penjagaan terhadap amanah. Tidak ada pelaksanaan terhadap hak-hak iman. Berarti iman belum bersemi di dalam hati pelakunya. Ya. Kenapa? Karena Syekh mengatakan di sini bahwasanya kalau atau apabila iman itu telah bersemi di hati seseorang dan memenuhi hatinya, aujaba li sahibihil qiyama bi huquqil iman, maka wajib bagi pelakunya untuk menegakkan hak-hak iman itu sendiri. Allati min ahammiha, yang paling penting dari hak-hak keimanan itu yang pertama riayatul amanah, menjaga amanah. Yang kedua as-sidqu fil muamalat, jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam bermuamalah. Kalau itu jual beli, maka dia nggak jual beli barang rusak. Kalau ada rusak, dia jelaskan ini maaf ya, ini harganya memang agak miring atau harganya gini, tapi barangnya ada cacat sedikit. Mau nggak? Kalau mau ya silahkan, kalau nggak mau jangan. Ya, dia nggak sembunyi. Siapa? Jujur dalam bermuamalah. Wal wara'u an dzulmin nasi fi dima'ihim wa amwalihim. Dan dia berhati-hati dari mendolimi manusia dalam hal darah dan harta mereka. Ya. Berhati-hati dari mendolimi manusia dalam hal harta dan darah mereka. Ya, kalau Anda mampu melaksanakan perkara ini dengan baik, atau antum menjaga hak-hak iman ini dengan baik, maka tentu pasti orang lain akan mempercayai antum. Ya. Mereka bermuamalah dengan antum dengan rasa tenang.
Mereka memberikan amanah kepada antum juga dengan rasa percaya. Dan seterusnya. Sehingga akan rasa tenang dan tidak terganggu harta dan jiwa seseorang dari antum. Ya. Nah. Lalu kata Syekh wa fassara sallallahu alaihi wasallam al-hijrata allati hiya fardu ainin ala kulli muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan hijrah yang merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Perhatikan, hijrah yang dijelaskan oleh Rasulullah ini hijrah yang fardu ain. Paham? Kalau kita bicara tentang fardu, maka fardu itu kan ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya. Fardu kifayah itu kewajiban atas sekelompok kaum muslimin. Dengan pengertian, kalau sekelompok atau sebahagian orang dari kaum muslimin telah menegakkannya, maka gugurlah kewajiban itu dari kelompok kaum muslimin yang lain. Ini fardu kifayah. Misalnya kalau di kota Biak ini, satu orang saja yang sudah adzan, itu sebenarnya hakikatnya telah gugur kewajiban kaum muslimin seluruhnya di kota Biak ini dari adzan. Tapi meski demikian ya memang dianjurkan bagi tiap-tiap masjid untuk melakukan apa? Adzan. Tapi kalau dikatakan gugur kewajiban, sudah gugur kewajiban. Ya. Nah. Tapi kalau belum ada yang adzan, maka seluruh kaum muslimin di kota Biak ini berdosa. Nah, apalagi kalau adzannya tidak sah. Memang mereka sudah adzan semua Ustaz, tapi adzan-adzan mereka tidak teranggap, tidak sah. Maka perlu ada orang yang harus mengumandangkan adzan yang sah. Supaya gugur kewajiban. Kalau tidak, maka semuanya berdosa. Kapan itu? Apabila kaum muslimin di kota Biak melakukan adzan belum masuk waktunya. Maka adzan itu semuanya tidak sah. Adzan itu semuanya tidak sah. Maka perlu ada satu adzan yang dikumandangkan yang sudah masuk waktunya. Supaya gugur kewajibannya dari kaum muslimin. Karena adzan itu juga perlu ada sah dan tidaknya. Yaitu adzan itu apabila telah masuk waktu sholat yang terkait. Sebab itu adzan di kuburan tidak sah. Belum masuk waktu sholat. Ya, adzan di depan pintu ketika jamaah haji mau berangkat, haji juga tidak sah. Karena itu bukan masuk waktunya. Ya. Nah, kapan adzan itu sah? Adzan dikumandangkan apabila telah masuk waktu sholat. Jadi enggak Ustaz kita adzan duluan aja nanti kita sholatnya sudah masuk waktu. Ini perasaan, ini beragama dengan perasaan. Agama itu bukan dengan perasaan, dengan dalil. Dan butuh keberanian antum untuk mengamalkan dalil. Apalagi di zaman gurbatul Islam. Zaman keterasingan Islam. Orang tidak punya mental dalam menjalankan agama yang sebenarnya. Sampai para penuntut ilmu pun takut kalau mau menjalankan agama yang sebenarnya. Ini kasihan, fenomena yang menyedihkan. Nah. Kemudian ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka di sini kemudian ada fardu ain. Kewajiban bagi setiap kaum muslimin, individu kaum muslimin. Iya. Ya ini semua orang wajib untuk melakukannya. Apa itu? Belajar agama. Belajar agama itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Karena antum belajar agama, saya tidak pintar. Ya. Saya juga butuh belajar supaya tahu ibadah dengan benar. Kalau seandainya antum belajar tata cara sholat, saya tidur-tidur saja saya bisa tahu. Nah, ini alhamdulillah. Ya. Tapi karena tidak kayak gitu. Jadi setiap orang wajib belajar. Wajib belajar agama. Kapan ketika seseorang tidak belajar agama, dia berdosa. Dia apa? Berdosa. Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim wajib belajar. Walaupun, untuk apa? Untuk menggugurkan kewajibannya. Walaupun sekedar dia baca buku-buku agama. Jadikan sebagai pelajaran supaya menggugurkan kewajibannya. Ya. Nah. Maka atau fardu ain yang lainnya, kewajiban-kewajiban sholat, puasa dan seterusnya.
Nah, hijrah begitu. Menurut penjelasan Syekh ini kita dapat memahami bahwa hijrah itu ada hijrah fardu ain, ada hijrah fardu kifayah. Ya. Maka Syekh mengatakan di sini, Syekh langsung memberikan indikasi kepada kita, langsung memberikan sorotan, membatasi pembahasan kita bahwa penjelasan Rasulullah tentang definisi hijrah, hakikat hijrah di hadis ini adalah hijrah yang merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Sehingga jangan antum berpikir hijrah yang dimaksudkan di sini adalah hijrah fardu kifayah atau hijrah yang secara umum dikenal, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, ya kan? Bukan itu. Tapi yang Syekh katakan di sini, yang dijelaskan oleh Rasulullah ini adalah hijrah yang merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Nah, sampai di sini mafhum ya kawan, paham? Yaitu apa kata Syekh? Bi annaha hijratud dunubi wal ma'asi. Wa hadzal fardu la yasqutu an kulli mukallafin fi kulli halin min ahwalih. Fa inna Allah harrama ala ibadihi intihakal muharramat wal iqdama ala al ma'asi. Hijrah yang merupakan fardu ain bagi setiap muslim itu adalah hijrahnya dosa dan maksiat. Setiap muslim wajib berhijrah dari dosa dan maksiat. Ya. Bukan Anda berhijrah dari dosa dan maksiat gugur kewajiban saya. Lah, tidak. Setiap muslim wajib berhijrah dari dosa dan maksiat. Anda berhijrah dari dosa dan maksiat, saya berhijrah dari dosa dan maksiat. Tetangga, saudara, keluarga, anak, istri, semuanya berkewajiban untuk berhijrah dari dosa dan maksiat. Ini wajib, fardu ain ala kulli muslim, atas setiap muslim. Wa hadzal fardu la yasqutu an kulli mukallafin fi kulli halin min ahwalih. Dan ini adalah fardu yang tidak gugur dari seorang mukallaf dalam keadaan bagaimanapun. Ya. Tidak bisa seseorang mengatakan, oh saya dalam satu keadaan ini gugur kewajiban saya dari hijrah, dari dosa dan maksiat. Atau dalam kondisi tertentu ini saya boleh melakukan halal, melakukan apa? Dosa dan maksiat. Sebagaimana guru-guru tariqah. Ya. Guru-guru tariqah kalau mereka sampai pada tahap-tahap tertentu yang mereka katakan ma'rifatullah, maka ketika itu tidak lagi wajib kepada mereka apa-apa yang wajib kepada orang-orang yang awam. Jadi antum hari ini masih sholat, itu antum masih awam. Jadi antum sholat. Kalau saya sudah tidak sholat, guru tariqah misalnya, karena sudah sampai pada tingkat ma'rifatullah, sudah kenal Allah. Lalu dia bawa hadis mungkar, yaitu apa? Man arrafa nafsahu arrafa rabbah. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka mengenal dirinya, maka dia sudah mengenal Tuhannya. Jadi dia cukup ngaji tentang dirinya saja. Ini dirinya nih ada huruf apa, ada cahaya apa, ada apa, ada apa. Nah, itu dia sudah kenal dirinya, dia sudah kenal Tuhannya. Tidak perlu lagi sholat sebagaimana sholat-sholat antum yang awam ini. Ya, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada dia bilang, oh saya sudah sampai pada tingkat tertentu. Jadi saya khamar yang saya minum ini menurut Anda khamar, tapi ini saya ini air putih, sama aja air putih. Karena saya sudah tingkat ma'rifah. Ya. Gugur dari dia kewajiban meninggalkan dosa karena sudah tingkat ma'rifah. Ini batil. Syekh mengatakan di sini kepada kita bahwa fardu ain ini yakni tidak gugur dari seorang mukallaf, dari seorang yang sudah balik, dewasa, muslim, berakal, tidak gugur kewajibannya dalam kondisi bagaimanapun. Dia tetap wajib meninggalkan dosa dan maksiat. Ya. Paham ya? Fa inna Allah harrama ala ibadihi intihakal muharramat wal iqdama ala al ma'asi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas seorang hamba melanggar hal-hal yang haram dan melakukan hal-hal yang maksiat. Ya. Demikian akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Sampai kapanpun. Yang haram adalah haram.
Yang maksiat adalah maksiat. Dan sampai kapanpun Allah telah mengharamkan bagi seorang hamba untuk melanggar hal-hal yang haram. Dan bagi seorang hamba Allah haramkan untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Sampai-sampai kalau antum baca biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kita terkenal ma'rufnya kan Al-Jailani, ya. Yang sebenarnya Al-Jilani dinisbatkan kepada negeri beliau yaitu Jilan. Ya. Nah, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu ketika di surau beliau, katakanlah di masjid beliau, itu selesai sholat malam hari, maghrib apa isya gitu ya, ini sholat malam ya, sholat fardu, salah satu sholat di malam hari ya, ini sholat maghrib atau sholat isya atau sholat isya lah. Pantun tahu, begitu orang ada sholat Syekh ini jadi imam, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini seorang ahlu sunnati wal jamaah. Akidahnya akidah ahlu sunnati wal jamaah. Madhab fikihnya madhab Hambali. Madhab apa? Fikihnya madhab Hambali. Ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini teman seperguruan. Beliau dulu ini punya sohib, punya teman yang sering jalan nuntut ilmu sama-sama. Yaitu siapa? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Ini teman, sering jalan nuntut ilmu sama-sama. Mereka sering ke Irak untuk menuntut ilmu. Hanya saja memang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sempat duduk di majelisnya Al-Imam Al-Ghazali ketika itu di Irak. Jadi memang ada beberapa perkara yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terkontaminasi dengan pemikiran-pemikirannya Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Nah ini beliau ketika itu sholat, begitu salam, tiba-tiba dari luar masjid begini muncul cahaya masuk terang, langsung ke dalam seperti lampu sorot. Semua kaget. Lari keluar lihat cahaya itu, ternyata cahaya tersebut berasal dari balik awan, sekumpulan awan. Ya, awan, lalu dari balik awan itu muncul cahaya yang terang masuk ke dalam masjid. Antum tahu apa? Tiba-tiba muncul dari balik awan itu, balik cahaya itu suara. Terdengar suaranya. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, rahimana wa rahimahullah. Hari ini aku halalkan kepada engkau apa-apa yang dulunya aku haramkan. Ya. Kalau antum dibilang kayak gitu sudah jadi wali langsung. Pasti, ya. Tapi apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Dia ambil sendalnya dan dia lempar. Aku berlindung kepada Allah dari engkau setan yang terkutuk. Langsung lempar dengan sandalnya, cahaya itu hilang. Murid-muridnya bingung. Ya Syekh, dari mana engkau tahu kalau ini tipu daya iblis? Apa istimbatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Apa-apa yang dulu Allah telah haramkan sampai hari kiamat haram. Kalau apa-apa yang Allah haramkan kemudian ada Allah halalkan kepada orang-orang khusus, ini syaitan, tipu daya syaitan. Ya. Maka di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ya sampai kapanpun yang haram itu haram, maka seorang hamba sampai kapanpun dia berkewajiban untuk hijrah dari dosa dan maksiat dalam kondisi apapun. Tidak ada suatu kondisi yang haram itu berubah jadi halal, tidak ada. Ya, sampai pun dalam darurat, keadaan darurat sekalipun, bukan berubah jadi halal, hanya dimaafkan untuk melakukan yang dilarang karena darurat. Ingat ya, bukan berarti darurat lalu yang haram jadi halal, paham ya? Bukan, yang haram itu tetap haram, hanya saja dimaafkan untuk melakukan yang haram itu karena kondisi terpaksa. Ya, jangan sampai antum kira begitu tidak ada makanan, yang ada cuma babi, wah ini halal ini, makan sebanyak-banyaknya karena darurat. Bukan halal, tetap haram. Antum hanya boleh makan sedikit saja untuk menghilangkan lapar. Tidak boleh dikantongi bawa pulang. Ya, mau buat dendeng, tidak boleh. Nah,
Paham maksudnya, ya ikhwan? Naam. Thayyib. Coba antum lihat orang alim dalam menghadapi tipu daya syaitan. Kalau itu seandainya terjadi kepada kita atau orang-orang yang menamakan dirinya Habib, Masya Allah, hari ini mungkin dia katakan dia sudah jadi nabi. Ya, dia sudah dapat wahyu yang mengatakan dia boleh melakukan hal-hal yang haram karena sudah halal bagi dia semuanya. Nah, tapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang ahlu sunnah, seorang yang mempelajari hadis, seorang yang berguru kepada ulama-ulama yang terkemuka dan ternama, maka dengan ilmu beliau menimbang sepak terjang syaitan. Ya. Nah, lalu kata Syekh, wal hijratul khasatul lati hiya al-intiqalu min baladil kufri awil bid'ai ila baladil islami wa sunnah juz'un min hadhil hijrah wa laysat wajibatan ala kulli ahadin wa inna ma tajibu biwujudi asbabihal ma'rufah. Dan hijrah yang khusus, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, hijrah yang khusus yang berpindah dari negeri kekafiran yang penuh dengan kekafiran atau kebid'ahan kepada negeri Islam dan sunnah, juz'un min hadhil hijrah, adalah satu bagian dari jenis hijrah ini, atau dia bagian dari jenis hijrah ini. Jenis hijrah yang mana? Jenis hijrah yang pertama tadi yang wajib bagi setiap muslim, hijrah fardu ain, ya. Jadi hijrah fardu kifayah ini satu bagian dari hijrah fardu ain. Paham ya? Hijrah berpindah dari negeri yang penuh dengan kekufuran atau kebid'ahan kepada negeri Islam dan negeri sunnah, itu satu bagian daripada hijrah dari dosa dan maksiat. Kurang lebih paham maksudnya. Nah, walaysat wajibatan ala kulli ahadin. Dan hijrah yang seperti ini tidak wajib bagi setiap individu. Tidak wajib bagi setiap individu. Wa inna ma tajibu biwujudi asbabiha al-ma'rufah. Dia hanya wajib dengan sebab-sebab yang sudah diketahui. Apabila ada sebab-sebab yang sudah diketahui. Jadi kalau ada sebab-sebab untuk hijrah dari negeri kekafiran kepada negeri Islam, ya itu baru itu wajib. Kalau tidak ada sebab, maka hijrah yang ini tidak wajib. Paham ya? Misalnya antum sudah tinggal di Makkah dan Madinah, antum tidak boleh lagi wajib hijrah dari Makkah dan Madinah, tidak boleh. Ya kan? Tidak ada sebabnya. Ya, kalau antum hidup di Amerika misalnya atau Inggris, antum tidak bisa beragama dengan baik. Nah, ini pada saat ini bagi antum wajib hijrah dari situ. Paham ya? Nah, ini maksudnya, yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullahu ta'ala. Baik. Sampai di sini paham ya, ikhwana fillah azanillahu wa iyyakum. Demikian ikhwana fillah azanillahu wa iyyakum. Adapun yang kedua yaitu mujahid dan mujahid, insyaallah taala terakhir ya. Mendingan ana selesaikan saja biar besok masuk di hadis yang baru ya. Apa antum sudah capek? Enggak. Ana yang ngajar semangat, antum kok capek ya. Masya Allah. Istri-istri satu capek ya. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Wa fassaral mujahid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna tentang mujahid. Bi annahu alladhi jahada nafsahu ala ta'atillah. Fa inna nafsa mayyalatun ilal kasali anil khairat wa ammaratun bis-su' sari'atut ta'athuri indal masa'ib wa tahtaju ila sabrin wa jihadin fi ilzamiha ta'atallah wa thabatiha 'alaiha. Naam. Yaitu bi annahu alladhi jahada nafsahu ala ta'atillah.
orang yang memaksa dirinya untuk taat kepada Allah. Jihad mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang memaksa dirinya untuk taat kepada Allah. Fa inna nafsa mayyalatun ilal kasali anil khairat. Karena jiwa manusia, kata ikhwan, jiwa manusia itu mayyalatun ilal kasali anil khairat. Cenderung malas melakukan kebaikan. Jiwa manusia itu malas melakukan kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu didorong-dorong, ya, kadang dipaksa-paksa. Tapi kalau keburukan, wah antum ndak undang datang. Ya, coba aja ada acara dandutan. Undangan ada, ndak perlu ada undangan. Ya, sudah ada orang antri sebelum manggung. Ya, nah, tapi kalau undangan untuk pengajian, wah ndak ada yang datang. Malah ada yang bingung kalau ibu-ibu pengajian. Aneh. Orang pengajian kok bingung. Saya heran tuh ibu-ibu banyak ke pengajian. Loh, ajaib. Subhanallah. Ini berarti orang ini karena biasa lihat ibu-ibu ke bioskop. Jadi begitu ibu-ibu ke pengajian heran. Iya. La haula wa la quwata illa billah. Nah ini jiwa. Fa inna nafsa mayyalatun ilal kasali anil khairat. Karena jiwa manusia cenderung malas melakukan kebaikan. Wa ammaratun bisu, dan memerintahkan kepada kejelekan. Jiwa manusia ini selalu dorong manusia kepada kejelekan. Tapi kalau mau melakukan kebaikan malas. Itulah jiwa manusia. Ya. Sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, fa inna nafsa ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar mendorong dia, memaksa dia kepada keburukan. Ya. Nah. Sari'atut ta'athuri indal masaib, dan cepat terpengaruh ketika mendapat musibah. Ya. Ada orang segar, tapi begitu ada musibah langsung down, ya. Mudah terpengaruh ketika dapat musibah. Begitu dapat musibah sedikit sudah kalang kabut. Akhirnya sudah lupa bahwa solusi syariatnya apa. Yang dia pikirkan gimana kita cari orang pintar. Ya. Misalnya uangnya hilang, langsung pikir, kita datangi si peramal di kampung sana itu. Kenapa? Terpengaruh ketika mendapatkan musibah. Mudah. Ya. Mudah terpengaruh ketika mendapatkan musibah. Wa tahtaju ila sabrin wa jihadin fi ilzamiha ta'at Allah wa thabatiha 'alaiha wa mujahadatiha an ma'asillah wa rad'iha anha wa jihadiha 'ala sabri indal masa'ib wa hadhihi hiya ta'at imtithalul ma'mur wajtinabul mahdhur was-sabru 'alal maqdur. Kata Syekh, sebab itu jiwa itu butuh kepada sabar. Jiwa butuh kepada sabar. Dan jihad bersungguh-sungguh dalam menaati, bersungguh-sungguh di atas ketaatan. Bersungguh-sungguh di atas ketaatan. Jiwa ini butuh terhadap sabar dan sungguh-sungguh di atas ketaatan dan komitmen padanya. Wa mujahadatiha an ma'asillah, dan melawannya, melawan jiwa itu. Jiwa itu perlu dilawan dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena jiwa memerintahkan kepada kemaksiatan, maka jiwa itu harus dilawan supaya tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, warad'iha anha, dan jiwa itu harus dicegah dari kemaksiatan. Jiwa harus dicegah. Wa jihadiha 'ala sabri indal masaib, dan dipaksa, dididik supaya sabar ketika menghadapi musibah. Ya. Karena
ciri-ciri jiwa, hakikatnya jiwa manusia itu cenderung malas melakukan kebaikan, memerintahkan kepada keburukan, gampang terpengaruh ketika adanya musibah. Maka supaya jiwa dia hal-hal ini dilawan, itu dia butuh sabar, butuh sungguh-sungguh di atas ketaatan, butuh komitmen, dan butuh apa? Melawan jiwa itu dari melakukan kemaksiatan. Ya. Mafhum ya, ikhwan? Baik. Demikian kata Syekh, warad'iha anha, dan mencegah jiwa dari melakukan kemaksiatan, wa jihadiha ala sabri indal masaib, dan melawan jiwa itu atau mendidik jiwa itu supaya sabar ketika mendapatkan musibah. Naam, wa hadhihi hiya ta'at, dan inilah inti ketaatan. Inti ketaatan. Jadi kalau dikatakan inti ketaatan itu apa? Inti dari ketaatan itu apa? Inti dari ketaatan itu adalah sabar, bersungguh-sungguh di atas ketaatan, komitmen padanya, melawan jiwa untuk tidak melakukan kemaksiatan, mencegah jiwa dari melakukan kemaksiatan, memaksa jiwa supaya taat ketika mendapatkan masalah, musibah. Begitu. Itu adalah inti dari ketaatan. Menurut yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, atau kita singkat dengan imtithalul ma'mur wajtinabul mahdzur wasabru 'alal maqdur, yaitu melaksanakan perintah, menjauhi yang dilarang, dan sabar terhadap ketentuan Allah. Laksanakan perintah, menjauhi yang dilarang, sabar terhadap ketentuan Allah, itulah inti daripada ketaatan. Nah, baik, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Nah, memerintahkan kepada ketaatan, melaksanakan ketaatan, melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, dan sabar atas ketetapan Allah, sabar atas takdir. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Taib, kalau tidak ada kita cukupkan. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.